Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, tema-tema olah pikir seperti hipnosis, NLP, coaching, dan psikologi. Dan tentunya modelnya adalah presentasi. Anda bisa menyimaknya atau mendengarkan saja. Jadi kali ini saya ingin sharing tentang mindset. Apa itu mindset? Saya ambil referensi ini dari buku yang berjudul Mindset, seorang penulis namanya Carol S. Dweck gitu kan. Dia lahir tahun 1946, dia seorang profesor. Anda bisa cari bukunya tentang mindset. Jadi tentang bagaimana pola pikir mempengaruhi diri kita. Lalu apa sih itu mindset gitu ya? Jadi mindset adalah pola pikir ya gitu ya, pikiran, ucapan, keyakinan, lalu perilaku ya, tindakan, kebiasaan, hasil, karakter, dan takdir. Jadi kalau ada quotes yang mengatakan bahwa cermati pikiran Anda ia menjadi ucapan, cermati ucapan Anda ia menjadi keyakinan, cermati keyakinan Anda ia menjadi tindakan, cermati tindakan Anda ia membentuk kebiasaan, cermati kebiasaan Anda ia membentuk karakter, cermati karakter Anda karena ia penentu takdir Anda. Ini tentang mindset, pola pikir, perilaku, dan hasil. Lalu apa sih mindset? Mindset itu tadi pandangan yang Anda adopsi untuk diri Anda sendiri. Lalu pola pikir tersebut menjadi referensi ya, atau mempengaruhi cara Anda menjalani hidup gitu ya. Nah, ini kisah yang sering diangkat adalah tentang mindset gajah gitu kan. Jadi dikisahkan gajah itu ketika kecil sampai dewasa tuh kakinya diikat gitu kan, diikat. Lalu diikat di awal-awal dia diikat, dia memberontak, lama-lama dia terbiasa dengan diikatnya kaki di pengikat tersebut. Ketika talinya dicabut, ya dia tetap berpikir bahwa kakinya seperti masih diikat seperti kita gitu kan. Banyak kita menjalani hidup dengan memegang keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena pernah gagal sekali sebelumnya. Berapa banyak dari kita yang menolak untuk mencoba sesuatu yang baru dan menantang karena apa yang disebut dengan mindset. Tadi paradigma berpikir, ada juga nanti hubungan dengan mental block. Nah, mindset gajah ini adalah ketika gajah mencoba keluar ke saat kakinya terikat, lalu ketika kakinya terikat dicabut, dia masih berpikir kakinya masih terikat. Ini fenomenal sekali tentang mindset gajah ini gitu ya. Lalu saya tambahkan dengan referensi para ahli gitu ya kan. Apa kata para ahli? Kata Gunawan, mindset adalah beliefs that affect somebody's attitude. A set of beliefs, a way of thinking that determine somebody's behavior and outlook. Jadi kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi suatu sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan mendatang. Ini kata Gunawan. Kata Mulyadi, mindset adalah mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Kata Pak Adi Gunawan dalam Rahmat Sugiharto, mindset adalah sekumpulan kepercayaan, belief, atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Itu dia mindset. Jadi dari definisi di atas itu bisa ditarik kesimpulan bahwa mindset sebenarnya kepercayaan, belief, sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Nah, ini kata Carol Dweck, ada komponennya nih di mindset, ada paradigma, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar. Apa itu paradigma? Cara yang digunakan seseorang dalam memandang sesuatu. Paradigma merupakan sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metode tapi juga fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis dalam konteks penelitian ya. Tapi dalam kehidupan ya tadi cara pandang yang digunakan. Suatu paradigma bisa dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar yang bersifat sebagai prinsip utama atau pokok. Suatu paradigma bisa dicirikan oleh respon terhadap 3 pertanyaan seperti ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ini kalau dalam penelitian ya, berarti artinya seorang peneliti atau pemikir ya dia mempertimbangkan aspek-aspek ini gitu ya. Nah, keyakinan dasar nih aspek kedua adalah kepercayaan yang dilekatkan seseorang terhadap sesuatu. Keyakinan adalah sesuatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu
dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Jika melakukan sesuatu yang telah diyakini, maka kita akan melakukan sepenuh hati. Jadi keyakinan, dasarnya belief system gitu ya. Ya tadi yang mempengaruhi mindset kita. Jadi kalau sudah diyakini sampai kapanpun ya akan mempengaruhi dan kita akan melakukan sepenuh hati. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi seseorang sehingga berdasarkan semua itu nilai tersebut seseorang dibatasi. Nilai dasar apa yang diyakini. Itu ya, nilai dasar dalam kehidupan yang bisa berdasarkan pola asuh orang tua, agama, lingkungan, sosial yang tersimpan dalam pikirannya. Lalu ada jenis-jenis mindset gitu, kata Carol Dweck dalam bukunya ada fixed mindset atau mindset tetap, ada growth mindset gitu kan. Nih jadi dia diam saja. Ini ada gambarnya gitu ya. Jadi di kiri itu adalah fixed mindset ya. Yang di kanan yang berwarna hijau growth mindset. Jadi kalau yang fixed mindset yang kuncup kecenderungan statis, ingin terlihat hebat dan bikin energi tetapi memiliki tendensi. Kalau yang growth mengembang, terbuka, kecerdasan tumbuh, otak seperti otot dan tendensinya. Jadi kalau tantangan ya, kalau yang fixed mindset ketika ada tantangan dia menghindari gitu. Sementara yang growth mindset siap menerima tantangan baru. Nah, kalau ada hambatan dia gampang menyerah nih yang fixed mindset. Lalu yang growth mindset tahan menghadapi rintangan. Kalau usaha, melihat usaha sebagai hal yang sia-sia. Ini kalau yang fixed mindset. Tapi kalau yang growth mindset melihat usaha sebagai bagian untuk menjadi mahir. Ada istilah namanya opportunity hunter, bukan oportunis ya. Nah, lalu bagaimana orang fixed mindset menghadapi kritik? Mengabaikan kritikan yang membangun. Lalu kalau growth mindset ya belajar dikritikan tapi tidak mempengaruhi, tapi dia tidak terpengaruh dengan kritikan itu tapi mewaspadainya. Lalu bagaimana orang-orang yang memiliki fixed mindset ketika melihat orang lain sukses? Merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Lalu kalau misalkan orang growth mindset ya tadi mendapatkan pelajaran dan inspirasi dan kesuksesan orang lain, dari kesuksesan orang lain. Jadi dia senang kalau orang yang sukses. Nah ini dari Carol Dweck ya tentang mindset visualization gitu kan, effort, jadi usaha, dia mengembangkan bakatnya, mendefinisikan dirinya gitu ya. Ini Anda bisa cari di bukunya gitu kan, tentang bagaimana dia memahami kompetensinya, pilihan-pilihannya ya kan. Jadi kalau orang growth ya dia belajar terus, tapi kalau orang yang fix ya udah cukup saja begitu. Nah ini ada beberapa gambaran-gambarannya, alurnya ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah ini dia, jadi kata Carol Dweck dalam The New Psychology of Success mengatakan bahwa dalam zona nyaman gitu kan ya kita akan akan aman gitu kan, comfort zone, tapi dikontrol dengan keadaan. Jadi fear zone, zona takut, sampai learning zone, mencoba usaha baru, sampai nanti growth zone gitu kan, menemukan tujuan baru, hidup dengan mimpi, hidup dengan impian kalau kata Anthony Robbins, lalu menciptakan goals baru dan memperjelas objektif. Jadi dia nggak di zona merah, tapi dia di zona bertumbuh gitu ya. Nah ini kalau lebih jelasnya seperti ini gitu ya kan. Jadi kalau orang growth mindset, kegagalan adalah kesempatan untuk berkembang. Saya belajar sesuatu yang saya inginkan, tantangan membantu saya untuk tumbuh. Usaha dan attitude menemukan kemampuanku, umpan balik untuk membangun. Terinspirasi dari kesuksesan orang lain dan suka melakukan hal baru. Kalau fixed mindset, kegagalan adalah keterbatasan saya. Semua terjadi karena nasib. Saya tidak bisa mengubahnya. Saya tidak menyukai tantangan, gitu kan. Saya mudah menyerah, saya frustasi. Kritik itu tidak memberdayakan atau menjatuhkanku. Jadi saya berpegang pada apa yang saya tahu, udah nggak mau dirubah. Itu namanya fixed mindset, kaku lah. Nah kalau growth mindset fleksibel. Nah ini jadi kalau diperjelas lagi, fixed mindset, saya ulang lagi, itu tetap didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas seseorang telah ditetapkan. Apabila seseorang memiliki sejumlah intelijensi kata kepribadian tertentu, jadi dia merasa udah aku nih begini orangnya. Ciri-cirinya tadi dia memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat sebagai fungsi hereditas atau keturunan dari ayahnya seperti ini. Menghindari tantangan, mudah menyerah, dan menganggap usaha yang dilakukan tidak ada gunanya. Mengabaikan kritik yang diberikan kepadanya, merasa terancam dengan kesuksesan yang diraih orang lain. Kalau growth mindset tadi berkembang gitu kan,
memiliki kepercayaan bahwa kualitas seorang merupakan hal yang biasa dan diolah melalui upaya tertentu. Walaupun manusia mungkin berbeda dengan bakat, kemampuan atau temperamen, tapi semua orang bisa berkembang dan bisa merubah nasibnya itu ya. Nah, ciri-cirinya tadi meyakini bahwa intelijensi, bakat, sifat itu bukan keturunan tapi hanya pelengkap saja. Tantangan dia dijalanin, berpandangan ke depan dari kegagalan, positif terhadap usaha, mau dikritik gitu kan. Dan senang kalau orang yang sukses ini tantangan sekali gitu ya. Tapi kalau dalam tema-tema kompetitif di perusahaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini cara membentuk mindset itu kan, ada namanya trend watching. Jadi pada tahapan ini manajemen puncak melakukan pengamatan berbagai tren pemacu perubahan yang akan terjadi di masa depan. Ada 4 pemacu perubahan yang berdampak pada lingkungan organisasi. Jadi trend watching, melihat tren yang terjadi. Lalu envisioning merupakan kemampuan seorang untuk menggambarkan dampak perubahan alam lingkungan bisnis yang diakibatkan oleh berbagai pemacu perubahan yang telah diamati dari trend watching. Jadi udah melihat tren baru buat visi, envisioning. Nah, yang ketiga adalah atau yang C, perumusan paradigma. Karena lingkungan organisasi digambarkan karakteristiknya sebagai lingkungan yang di alam consumer, maka paradigma yang sesuai yang di lingkungan consumer perlu strategi. Suatu pandangan untuk bertumbuh ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam menyediakan value terbaik bagi consumer. Nah, udah perumusan paradigma, baru perumusan mindset. Jadi ada 3 komponen tadi, paradigma, keyakinan, dan nilai dasar. Untuk itu dalam merumuskan mindset, setelah paradigma dirumuskan, lalu dirumuskan keyakinan dasar dan nilai dasar yang sesuai dengan paradigma tersebut. Ya. Nah, ini dia tadi cara membentuk mindset, silakan disesuaikan. Nah, lalu bagaimana gitu kan, ini bahasa Inggris belum diterjemahkan gitu kan, bagaimana how to be more growth mindset gitu kan, bagaimana kita lebih bertumbuh pemikiran kita ketika menghadapi tantangan, hambatan dan usaha gitu kan. Bangun di sini, bangun budaya gitu kan, budaya kerjasama itu loh kan, lalu sama-sama mengembangkan konsep learning organization tuh bagus sekali tuh yang dikembangkan oleh Peter Senge gitu kan, mengkalkulasi resiko itu kan, dan opportunity hunter itu kan. Jadi hati-hati dengan tujuan, tidak terlalu over gitu ya. Jadi ini bangun culture gitu kan, bahwa teamwork itu lebih bagus. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kritisism dan melihat sukses orang lain gitu kan. Jadi bahwa ketika kita bisa melihat sebuah kritik dan feedback adalah cara untuk bertumbuh, ya otomatis orang akan berusaha untuk menjadi seseorang yang memiliki growth mindset. Hanya saja cara memberikan kritik atau feedback itu yang perlu disesuaikan kan. Nah, ini ada bagaimana cara mengembangkan growth mindset gitu kan, developing a growth mindset. Pertama adalah learn to hear your mindset voice gitu kan. Jadi dengarkan itu kan suara tentang mindset Anda gitu kan. Apa Anda takut dengan tantangan, lalu cari alasan-alasan gitu kan, atau marah ketika diberikan feedback yang konstruktif gitu kan. Lalu yang kedua adalah sadari bahwa kita punya pilihan gitu untuk merespon kan. Sesuatu itu netral, tapi kita punya cara untuk merespon. Kita bisa belajar nanti metakognisi misalkan seperti itu. Bagaimana, kenapa ada cara berpikir seperti ini. Yang ketiga adalah talk back it with a growth mindset voice. Jadi ketika memang ada pemikiran yang tetap fixed mindset, lalu gunakan cara pemikiran yang bertumbuh. Contohnya di sini kalau orang yang fixed mindset, if you don't try, you can protect yourself on your dignity. Itu kalau orang fixed mindset, kalau nggak coba ya kamu akan menjaga diri kamu sendiri gitu kan. Kalau growth, if you don't try, I will automatically fail. Jadi kalau nggak coba, ya nggak akan pernah bisa. Itu yang bertumbuh. Kalau fixed mindset, it's not my fault, it was something or someone else. Itu bukan salah saya gitu kan, itu salah orang lain. Tapi kalau growth, oke, saya bertanggung jawab dengan hal ini karena saya memilihnya dan saya mau memperbaikinya. Biarkan saya dengar dan apa sih yang bisa saya pelajari dari situ. Jadi dia akan belajar dari kritikan-kritikan. Yang keempat adalah take a growth mindset action. Hadapi tantangan dengan sepenuh hati. Lalu learn from your setbacks dan try lagi. Jadi pelajari dari kesalahan dan coba lagi.
kenali gitu kan bahwa kita juga nggak sempurna, dan akui nggak ketidaksempurnaan itu, minimal kita belajar. Lalu hadapi tantangan dan kesempatan. What are the opportunities for learning and growth today for myself, for the people around me. Jadi kata-katanya adalah apa sih yang bisa saya pelajari hari ini gitu kan dari orang yang telah saya temui. Jadi buat rencana itu kan kapan, di mana, 5W1 hal lah untuk bertumbuh. Gitu ya. Jadi ulangi. Nah, ini developing growth mindset gitu kan. Tadi kenali ketidaksempurnaan diri, tantangan, belajar hal baru, replace kata-kata gagal dengan belajar, tanggung jawab atau ownership nih menantang sekali gitu ya. Buat tujuan, celebrate growth with others gitu kan, buat perayaan untuk bertemu dengan orang lain, percepatan pertumbuhan, action, jangan bukan sifat gitu ya. Redefine genius. Apa sih genius itu ya? Genius itu ketika orang mau berubah. Jadi hadapi kegagalan, place effort before talent, maksudnya apa ya? Tempatkan usaha sebelum bakat. Gunakan use the word yet, belum. Saya akan mengusahakannya. Lalu from other mistake kita belajar. Make a new goal, every goal accomplished. Jadi ketika sesuatu sudah berhasil ya buat hal baru gitu ya. Jadi ini ada the habit brain atau dari bahasa Ganglia, organize automatic thoughts, feelings, and action. Maladaptive beliefs can be revised by the self-aware prefrontal cortex and practice until they become healthy mindset. Jadi practice, jadi ada otak habit gitu ya kan. Yang ini mengorganisasikan cara berpikir kita, action kita, dan perilaku kita gitu kan. Jadi kalau kita bilang enggak ya enggak. Jadi I don't know how to fix it yet, but I will see what I can learn. Nah, it wasn't my fault, someone else can do. Jadi kalau yang sebelah kiri nih, ya oke, itu kan saya belum tahu tapi saya akan mau belajar gitu. Itu kalau growth mindset. Kalau yang di kiri itu bukan salah saya gitu kan. Orang lain bisa melakukan, nggak perlu saya. Jadi kata Mandela, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Jadi keberhasilan bukan saat kita jatuh gitu kan, tapi saat kita mau bangkit ketika kita jatuh gitu kan. Ya resiliensi lah berhubungan. Ya memang berhubungan seperti itu tentang ketangguhan mental gitu ya. Nah, lalu ya pelajari mindset diri Anda sendiri. Setiap orang mengalami mindset yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda. Pikirkan situasi ketika Anda telah mengatakan atau memikirkan 4 hal. Mengapa saya terus mengerjakan hal ini, tidak ada gunanya? Oh, kenapa itu? Saya tidak akan menerima saran ayah, pelatih, bos saya karena mereka tidak benar-benar mengerti apa yang saya lakukan. Aku benar-benar tidak pandai dalam hal ini, orang lain bisa melakukannya. Orang lain jauh lebih baik dalam hal ini daripada saya perlu menemukan hal lain yang bisa lakukan. Jadi boleh gitu kan berpikir seperti ini, tapi menyesuaikan. Ada konsep namanya ekologis. Jadi ketika ada sebuah pemikiran yang tadi menghambat diri Anda untuk bertumbuh, ya pelajari dari mana asal usulnya. Atau ya temui orang yang bisa membantu Anda sebagai mentor misalkan. Lalu kata orang lain, apa komentar frasa kalimat, kenali pernyataan tentang diri Anda dan orang lain. Apakah itu fixed mindset atau growth mindset? Kalau fixed mindset, aku nggak mau, aku nggak bisa, kecenderungan seperti itu. Kalau growth ya oke, saya bertanggung jawab, saya bisa, saya mau belajar, itu growth mindset. Ini buat saya pribadi ini pengingat lah ya. Jadi gimana sih kalau reaksi orang-orang yang memiliki fixed mindset terhadap feedback gitu kan, kecenderungan seperti ini. Mereka aja sendiri, kalahkan diri mereka sendiri, memvalidasi pertanyaan, salahkan faktor luar, dan gagal bertindak gitu kan. Ini orang-orang yang fixed mindset. Jadi kalau dikasih feedback ya tadi bukan salah saya gitu ya. Tujuan feedback sebenarnya apa sih gitu ya? Tadi meningkatkan kesadaran atau kekuatan, sorot area untuk perbaikan, apa sih yang perlu diimprove kan? There is an area for improvement gitu kan, selalu ada area untuk perbaikan, ada motivasi. Nah, bagaimana cara memberikan feedback efektif? Kita boleh gitu kan, berasertif boleh, atau feedback boleh. Kalau asertif kan diri sendiri ya, saya tidak suka. Kalau feedback ke orang lain, hindari menilai bakat atau kecerdasan orang atau memprioritaskan daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Berfokus pada upaya yang terlibat dalam pekerjaan mereka. Beritahu mereka bahwa mereka memiliki potensi untuk mengatasi tantangan melalui keingintahuan dan latihan. Katakan seperti mereka bisa bertumbuh kok. Nah, lalu ini saran buat teman-teman gitu ya kan, bagaimana memberi feedback, bisa dengan sandwich model, bisa dengan pep talk gitu kan. Mulailah dengan pujian yang tepat,
keluaran kata-kata tetapi dengan kosakata Anda. Walaupun ada yang mengatakan kalau kita ngasih pujian seakan-akan orang tuh nggak belajar. Orang butuh dipuji gitu. Yang ketiga, pujilah dan buat itu bagus. Umpan balik berdasarkan data yang dapat diamati. Pertahankan masukan dalam hal yang dapat dicerna. Selaraskan umpan balik dengan tujuan. Jangan personality ya, tapi apa yang dikerjakan. 7. Identifikasi penghalang terbesar dalam perubahan. 8. Tentukan akuntabilitas untuk langkah selanjutnya. Tipe feedback gitu kan. Ini contoh umpan balik berorientasi pada pertumbuhan atau umpan balik pada pola pikir tetap. Jadi kalau misalkan pertumbuhan adalah cara mengajar tidak efektif tuh, dia nggak bagus gitu kan, itu fixed mindset. Tapi kalau setiap orang melakukan pendekatan mengajar dengan cara yang berbeda, mari temukan cara sesuai dengan diri Anda. Ini baru growth mindset. Bagaimana memberikan orang untuk bertumbuh, jadi tidak justifikasi, tidak labeling, karena orang bisa berubah. Anda selalu memiliki ide cemerlang saat mengerjakan sesuatu. Bisa tuh. Oleh karena itu, silakan berubah. Berdasarkan kekurangan dan keselarasan antara tujuan pembelajaran dan penyampaian instruksional, Anda belum menghabiskan cukup banyak waktu untuk rencana pembelajaran Anda dan belum mendapatkan peringkat observasi yang sangat efektif. Nah, ini dia kalau misalnya seperti ini, bisalah bagaimana kasih pujian dulu, apresiasi apa yang dilakukan, baru nanti perbaikan area on improvement-nya. Nah, silakan mengasah kemampuan feedback Anda gitu agar orang tidak merasa terhakimi, di judgment, di label gitu loh kan. Jadi membantu orang lain yang sedang mengalami fixed mindset gitu kan. Atau ya periksa bagaimana diri Anda itu, jangan bilang aku nggak bisa itu kan. Ungkap kisah mereka, jangan abaikan karena mereka menolak. Ambil tindakan untuk mendukung pertumbuhan. Jika Anda memang punya peran secara sosial, secara organisasi, secara keluarga gitu loh kan, berikan feedback yang positif. Itu mungkin tentang fixed mindset dan growth mindset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini mah catatan buat saya sendiri saja, pengingat. Terima kasih kepada Anda yang sedang lihat video-video saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.